tim RRQ tuh waktu ketemu di turnamen offline WOG Jogja Battle Royale tahun 2017. Itu kayak udah lama banget kita itu ketemu waktu RRQ zaman Otto tuh, first generation lah ya. Ada Lemon, Tuturu, Instinct, Barir, sama Marsha. Itu lama banget. Di situ RRQ juga lagi kuat-kuatnya. Di situ ketemu di semifinal, kita kalah. Dan menurut gua waktu itu RRQ kayak kuat banget, dan mereka itu lagi megang win streak turnamen ya, kalau nggak salah megang win streak turnamen. Kayak mereka ikut turnamen apapun, baik online offline, mereka juara. Jadi ya waktu ketemu tuh kita juga kayak nggak ngarep menang sih, ini kayaknya ya udahlah, yang penting main aja. Sampai situ kayak gue lihat mereka nih kayak tim yang bener-bener apa ya, pada saat itu kan kayak masih kita tuh komunitas teman-teman bikin tim. Udah nih kayak tim RRQ ini udah proper banget, udah ada sponsornya istilahnya ya, dari squad O2 disponsornya sama RRQ itu. Terus kayak gue ngeliatnya kayak keren banget ini tim, udah ada yang sponsorin, terus kayak mereka mainnya juga hebat-hebat. Terus lanjut gue tuh ikut turnamen lagi, ikut turnamen yang di JCC ya, di JCC. Nama turnamennya kalau nggak salah Garuda Cup atau pokoknya semacam itu. Di JCC ketemu lagi RRQ. Di situ nggak cuman RRQ, cuman di situ ada kayak Rev Esport itu yang kalau nggak salah jadi Louvre ya, yang ada Kido, Yor, terus Remichi. Terus di situ juga ada EVOS, ada pokoknya di situ udah mulai rame lah tim e-sport. Setelah RRQ yang di WOG Jogja itu udah mulai rame tim e-sport. Di situ pun gue juga udah gabung ke tim NXL. Di situ cuman tim gue belum begitu kuat ya, masih kalah. Terus di situ juga RRQ masih juara tuh, gila, masih juara. Turnamen selanjutnya itu MPL ID ya, MPL ID season 1. Di situ kayak udah banyak lah, udah ada 10 tim kalau nggak salah. Di situ ada Bigetron Player Kill, ada Louvre, ada Dominos, terus ada apa ya, Pandora Esport. Satu lagi apa ya, lupa ya. Satu lagi tim gua sih guys. Ada 10, dua lagi apa ya? Ada Sense Indo sama Elite 8 guys ya. Sense Indo sama Elite 8. Awalnya kayak tim gua di NXL tuh kayak gak dipandang lah. Istilahnya waktu itu tuh pokoknya RRQ karena memang tren mereka yang kuat banget, udah juarain 12-13 turnamen secara beruntun. Di situ kayak jadi apa ya, tantangan juga sih, karena siapa sih yang gak mau kalahin RRQ pada saat itu, karena RRQ ini kayak menarik perhatian banget dengan tren win streak di turnamennya itu. Terus kebetulan ketemu di upper bracket apa ya, pokoknya di upper bracket kita ketemu RRQ. Di situ gue kayak seneng banget, kayak apa ya, pengen banget ngalahin lah. Akhirnya kesampean di situ, kita bisa menang 2-0 lawan RRQ. Kayak wah, itu rasanya lega banget, bangga, seneng, karena akhirnya kita mungkin tim pertama yang bisa kalahin RRQ setelah mereka win streak itu. Season 3 lah gue terakhir main di Airwolf. Season 3 gue main di Airwolf. Di situ mungkin gue merasa udah nggak bisa berkembang waktu itu di Airwolf. Walaupun hasilnya nggak buruk-buruk banget di MP season 3, Airwolf tuh berhasil menempati posisi ketiga waktu itu. Dan setelah MP season 3 di situ gue mulai mau cari suasana baru. Terus gue waktu itu kayak pas juga untuk kontrak gue di sana ada habis.
kebetulan datanglah tawaran dari RRQ pada saat itu. Kayak pas ditawarin gue juga merasa wah gila, seriusan nih ditawarin join untuk tim e-sport, salah satu tim e-sport terbesar di Indo, dan apalagi ngetimnya bareng kayak Lemon sama Tuturu kan. Kayak itu perasaan yang gak biasa ya guys ya, sangat senang. Dan waktu itu gue gabung ke RRQ tuh diajak sama Pape sama Lemon juga. Kita ngobrol-ngobrol dan gue pikir ini menarik dan gue akhirnya setuju. Di situ gue juga bareng sama rekan satu tim gue, si Rev sama Billy. Jadi gue bertiga itu masuk ke RRQ guys. Kayak pas saya seneng banget bisa jadi bagian RRQ. Terus turnamen pertama gue di RRQ tuh gue inget banget waktu di Backcraft Balai Kartini tempatnya. Itu debut pertama, cuman situ mungkin belum terlalu dapet ya feel-nya, karena masih kayak ada perasaan yang apa ya, ganjel mungkin, karena ngetim bareng Lemon sama Tuturu kayaknya perlu penyesuaian juga, karena emang kita beda playstyle kan. Dasarnya kita tuh beda gameplay, beda playstyle. Jadi di Backcraft itu kita cuma bisa bukan juara, kita cuma bisa ngamanin posisi 3 besar. Setelah itu di tim mungkin ada perombakan lah ya untuk persiapan season MPS season 4. Situ kita juga dibantu sama Coach Acil pada saat itu. Kita juga ada bisa dibilang penambahan player kayak Sin, terus ada Vin. Kalau nggak salah season 4 itu kayak mulai banyak juga player-player di RRQ. Terus kita kayak nunjukin siapa yang the best, siapa yang bisa bermain di MPS season 4, kayak seleksi internal. Selagi kita menyatukan chemistry juga pada saat itu. Terus kayak dari scrim pun si coach kan yang melihat kita nih performanya, siapa yang cocok, siapa yang pantas, siapa yang lagi bagus. Walaupun sempet di MPS season 4 itu gue main kalau nggak salah gue 2 kali main di MPS season 4. Cuman karena emang adaptasi gue bisa dibilang lama, akhirnya gue lebih banyak duduk di bangku cadangan. Setelah itu lanjut ke season 5. Nah pas di season 5 ini kayak ada pengumuman kalau ada liga kedua, yaitu MDL guys. Wah ini kayak kesempatan gue buat unjuk gigi istilahnya, apa yang udah gue latih selama berjalan season 4 itu. Dan setelah harinya datang, gue cuman expect tuh gue tuh kayak bakal bermain di MDL. Gue tuh udah seneng banget guys, karena dibanding gue nggak ngapa-ngapain kan. Terus kayak ternyata pas sebelum persiapan MPS season 5 itu, kita kan kedatangan James juga. James tuh datang biasa lah ya guys ya, scrim internal dilirik lah sama James yang gue bilang tadi, kayak ini yang bagus, yang udah cocok lah buat bisa perform di MPL. Nah disitu gue cukup lumayan kaget karena gue sempet gue tuh sempat mikirnya gue tuh setidaknya gue bisa main di MDL. Di situ Jazz milih gue untuk salah satu player yang bakal menjadi starting line up di MPS 5. Di situ gue kayak wah ini kesempatan emas yang nggak bisa gue sia-siain. Akhirnya di situ gue kayak bener-bener sungguh-sungguh, dan akhirnya dengan bantuan teman-teman gue juga kita bisa berhasil menjuarai MPL season 5. Dan itu rasanya luar biasa karena gue bisa berhasil bisa dibilang berpartisipasi, menyumbangkan piala untuk RRQ dan juga untuk kalian fans RRQ di luar sana. Itu ya senang banget. Dan di MPL pun masih bisa buat jadi juara. Dan enaknya
kayak abis juara lagi tuh rasanya feeling good banget lah. Lanjut ke MPL season 6 guys. Di MPL season 6 ini sebenarnya kayak mulai banyak perubahan dari segi meta, terus dari segi roster juga. Bisa bilang week pertama masih aman, week kedua 3 sampai 4 itu kita tuh mulai keteteran. Kita itu mulai mendapati kekalahan, dan dari situ mulailah bukan perombakan sih istilahnya, tuh kayak mulai harus dicari inti permasalahan ini yang bisa dibilang yang bikin kita kalah itu apa karena meta yang berganti, apa karena player yang menurun. Terus di situ mungkin tugasnya James, dan James tuh orangnya juga pintar, dia bisa tahu guys, dia bisa tahu apa yang kurang. Dari situ mungkin karena datangnya Albert juga masih baru, dan bisa dibilang Albert juga butuh penyesuaian. Tapi ini yang bisa dibilang kayak gue juga senang, bangga karena James get the point. Jadi di situ mungkin gue juga kayak yang sebelumnya gue ini kayak lambat beradaptasi. James juga bisa dibilang dia juga tahu apa yang harus dia lakukan lah guys ya. Terus di situ akhirnya gue balik lagi ke bangku cadangan. Mungkin kalian penasaran tentang perasaan gue yang duduk di bangku cadangan. Perasaan gue guys ya, gue ini kayak lebih mengesampingkan perasaan pribadi, karena emang tujuan gue masuk RRQ itu RRQ bisa juara walaupun tanpa gue bermain, karena demi kebaikan tim juga. Dan gue juga ikut senang kalau tim RRQ ini masih bisa di top performance. Itu gue selalu dukung, itu yang dari season 4 gue rasain pun juga begitu. Gue tetap full support apapun yang terjadi, yang penting RRQ juara. Dan ya gue tetap merasa bangga karena emang gue dikelilingin dengan player-player yang luar biasa ya guys ya. Luar biasa dalam artian mereka hebat, dan gue pun senang, dan disitu juga jadi motivasi gue untuk bisa menjadi player yang hebat juga. Ada beberapa hal yang baru pernah gue rasain ketika gue join di tim RRQ, kayak fansnya yang super super support, bukan full support lagi, super support, karena kalian selalu nge-DM, nyemangatin, terus ngedoain, bahkan relain buat saya bilang meluangkan waktu kalian buat mendukung kita. Dan solidaritas kalian tuh yang bikin gua kagum sama kalian bisa sesolid itu untuk mendukung tim RRQ. Bener-bener all out ya istilahnya. Itu sih yang gua kaget dan gua kayak senang banget ngelihatnya, karena kalian bener-bener luar biasa. Doa, dukungan, kayak gue sering banget ngeliat itu di kolom komentar, di DM Instagram, yang mana itu menjadi semangat juga buat gue. Dan gue rasa itu pun dirasain sama semua player di RRQ. Yang momen paling berkesan juga itu waktu meet and greet di Bandung. Di Bandung kita ngadain meet and greet, kalau nggak salah itu terjadinya waktu setelah season 4 selesai ya. Walaupun kita season 4 tuh belum bisa kasih juara buat kalian tetap datang, tetap rame, full, bahkan itu tuh di studionya kayak antusiasme kalian tuh sangat-sangat tinggi. Kayak gue ngeliatnya, wah ini gokil banget sih, ini the real fans banget, dan gue kagum sama kalian. Jadi buat teman-teman RRQ Kingdom, gue mengucapkan terima kasih. Kalian udah mendukung gue sampai di titik ini. Kalian mendukung gue di saat gue up, di saat gue down. Kalian selalu mensupport, dan gue mau minta maaf kalau gue ada salah, dan mungkin keputusan gue ini membuat kalian sedih atau merasa kecewa. Gue minta maaf. Kalau ditanya nyaman, gue masih nyaman bareng kalian, bareng tim RRQ, dan masih pengen berjuang bersama. Tapi gue pengen berkembang lebih jauh lagi,
walaupun keputusan ini berat dan sedih, tapi gue yakin ini adalah keputusan terbaik untuk gue dan semuanya. Gue harus keluar dari zona nyaman dan mencari pengalaman baru. Jadi terima kasih kalau mungkin kalian masih tetap dukung gue, dan pastinya tetap dukung tim RRQ untuk turnamen-turnamen kedepannya, karena perjalanan mereka pun masih panjang, apalagi ada MPLI dan nextnya ada M2. Dan yang terakhir, gue ingin berterima kasih pada manajemen, kepada Pak AP, karena udah baik banget selama ini, dan Pak Riki tentunya yang gak kalah baik. Ini bener-bener bos yang friendly banget. Terus gue juga pengen terima kasih ke Bram yang udah memanage, yang membantu untuk banyak-banyak hal lah di GH, kegiatan MPL. Terima kasih juga untuk Mbak Sari yang selalu membuat GH itu rapi dan nyaman. Dan gak lupa juga gue ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman gue di Hosi, pada Vin, pada Whisky, yang Whisky ini orang gak ada obat lah, selalu bikin suasana cair, selalu kocak. Lemon, walaupun diem-diem dia baik juga, baik dengan cara dia. Ternyata Lemon tuh sangat-sangat peduli sama tim. Terus R7 juga yang sangat disiplin, jadi contoh yang baik. Sin juga yang kocak, yang gak kalah sama Whisking. Liam juga yang selalu membuat suasana menjadi happy. Kalian semua sangat-sangat luar biasa, dan gue sangat beruntung karena pernah ngetim bareng dan menjadi bagian dari kalian semua.